Jadi tujuan pendidikan itu 3, Tri Rahayu. Kenapa sih kita harus menyelenggarakan pendidikan? Mbok ya sudah, orang punya bakat sendiri-sendiri, biar jalan sendiri-sendiri. Ndak harus diopeni serius, karena pendidikan itu nanti menghasilkan 3 guna yang luar biasa. Yang pertama, hamemayu hayuning sarira. Yang kedua, hamemayu hayuning bangsa. Yang ketiga, hamemayu hayuning bawana. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia mungkin lebih pasnya memelihara diri, menjaga dan memelihara bangsa, menjaga dan memelihara alam semesta. Ini level. Pertama-tama dirimu sendiri harus beres. Kalau dirimu beres, banyak orang masing-masing dirinya beres, bangsa kita juga beres. Kalau bangsa-bangsa semua beres, alam semesta juga beres. Jadi pendidikan itu membuat kita beres. Dengan pendidikan, ya pendidikan itu kan muatannya ilmu. Dengan ilmu kan segalanya bisa berkualitas, bisa meningkat. Maka kenapa harus ada pendidikan? Ya demi diri kita, demi bangsa kita, demi kehidupan kita di alam semesta ini. Jadi pendidikan adalah kuncinya peradaban. Kalau kita ingin maju, ya pendidikan jalannya. Kalau kita ingin sukses, ya pendidikan. Kalau kita ingin bahagia, ya pendidikan. Kalau kita ingin hidup nyaman, ya pendidikan. Oke, ini filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Terus, dasarnya apa? Oh, ini populer sekali. Dulu kamu SD, topimu kan ada tulisannya itu. Ini dari Ki Hajar Dewantara yang jadi semboyan dunia pendidikan di Indonesia. Jadi pendidikan itu dasarnya 3, namanya Triloka. Kita yang ada di dunia pendidikan, perhatikan ini, khususnya para pendidik. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Wis apal kita. Jadi kalau kalian berposisi di depan harus memberi contoh. Public figure harus memberi contoh. Kalian punya anak buah harus memberi contoh. Jadi yang ada di depan harus memberi contoh. Berarti kalian harus jadi yang baik, jadi teladan. Ada kelebihan apapun yang kalian miliki di antara temanmu, di antara lingkunganmu, berarti kalian sedang ing ngarsa. Tugasmu apa? Sung tulodo. Kalian dilihat orang, kalian diikuti orang, maka beri contoh yang baik. Jadi ini kamu ingat-ingat besok kalau kalian jadi apapun, punya jabatan apapun, berarti kalian sedang ing ngarsa, kalian sedang di depan. Berarti tugasmu apa? Sung tulodo. Berilah contoh yang baik. Ya kayak saya ini kan sedang di depan, kalian lihat saya semua, itu ya mau ndak mau saya harus sung tulodo, memberi contoh. Kalau boleh saya nggak pakai baju resmi gini, sarungan wae, kaosan kelekaran mungkin santai ya. Ini ya ndak enak. Kenapa? Kalian nyontoh aku nanti. Jadi harus sung tulodo. Kamu di depan adikmu di rumah juga harus sung tulodo, karena kamu ada kelebihan di depan adikmu, kamu di depan dia. Oke. Nah, yang kedua, ing madya. Ing madya itu di tengah jalan, di tengah-tengah posisinya, sedang bareng-bareng. Yang dilakukan apa? Mangun karso, membangun kreativitas.
Jadi kalau kalian ada di tengah berarti berposisi sedang bersama, sejajar dengan yang lain. Kamu sama temenmu di kelas itu kan sedang bersama, sedang bareng-bareng. Yang harus kamu lakukan apa? Mangun karso, kreatif lah. Bikin inisiatif-inisiatif, lahirkan hal-hal yang baru, yang produktif. Itu namanya ing madya mangun karso. Ketika kalian ikut ngaji ini, sesama yang ikut ngaji kan ini bareng-bareng. Yo bikin inisiatif-inisiatif bersama. Kamu kok duduknya di situ dapat sendenan terus misalnya. Gimana caranya biar kita bisa giliran dapat sendenan misalnya. Nah, itu kreativitas di tengah-tengah. Kuncinya kemajuan itu kan ada di tengah-tengah. Ketika orang membangun kreativitas. Jadi kalau kalian sedang di tengah medan perjuangan, kreatiflah. Kalian bersama-sama temanmu senasib seperjuangan, kreatiflah. Yang terakhir, ini yang dijadikan semboyan. Tutwuri handayani. Ini untuk para pendidik khususnya perhatikan tutwuri handayani ini. Tadi saya bilang pendidikan itu nuntun. Berarti apa? Mengikuti anak didik. Nuntun itu kan di belakang mesti. Paling tidak di samping tapi kan agak ke belakang. Nek nuntun di depan itu namanya nyeret. Ya, nuntun itu pasti di belakangnya. Kayak adikmu yang baru bisa jalan itu kan kamu nuntun, kamu pegang tangannya dua, kamu ajak berdiri, dia jalan di depanmu bukan di belakangmu. Kalau di belakangmu nanti kamu nyeret adikmu. Nah, itu namanya tutwuri. Mendidik itu momong, tutwuri. Yang dilakukan apa kalau kalian sedang di belakang? Handayani. Handayani itu memberdayakan, menguatkan, mendukung. Jadi kalau kalian sedang ada di belakang, kuatkan dia, dukung dia, berdayakan dia, biarkan potensi-potensinya yang bagus keluar. Jadi jangan didikte, jangan dimarah-marahi, apalagi diisi dengan yang jelek-jelek. Biarkan dia mandiri, ikuti dari belakang, berdayakan dia, dukung dia. Nah, itu namanya tutwuri handayani. Jadi kalau tadi tujuannya tadi adalah trirahayu, dasarnya triloka. Terus sekarang sistemnya. Nah, sistemnya ini istilahnya trimong. Orang sering menyebut ini pendidikan sistem among. Jadi trimong itu 3 mong. Trimong itu singkatan dari mong. Ada 3 kata yang akhirnya sama-sama mong. Sistem pendidikan itu yang baik, pendidikan yang momong atau among atau ngemong. Jadi ada momong, ada among, ada ngemong. Ini 3 standar sistem pendidikan yang dikenal sebagai sistem pamong. Momong itu apa? Momong itu ya kalau seperti teman-teman momong adik, atau kalau punya anak momong anak. Momong itu apa? Merawat dengan penuh kasih sayang, sambil menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ini namanya momong. Momong beda sama among. Ada istilah among tani. Pak Tani kan sudah tua, tidak bisa ngomong kayak anak kecil. Beda. Kalau among itu memberi contoh biar ditiru tanpa harus memaksa.
Itu namanya among. Beda sama ngemong. Jadilah pribadi yang ngemong. Nah, kan kamu sering dengar istilah begitu. Ngemong itu gimana? Ngemong itu merawat, menjaga, sehingga yang dijaga, yang dirawat bisa tumbuh, bisa berkembang dan optimal. Itu namanya ngemong. Ngemong itu butuh banyak kesabaran. Kadang-kadang kan kamu punya teman yang nakalnya luar biasa, tiap hari kamu harus sabar. Terus orang bilang, wah kamu ini punya jiwa ngemong. Ngemong itu kamu mengamati, merawat, menjaga, biar dia tumbuh, berkembang. Jangan sampai potensinya mati, tapi juga jangan sesat kemana-mana. Kamu mengawasi terus, itu namanya ngemong. Beda sama momong. Kalau momong itu merawat plus menanamkan sesuatu yang baik-baik. Kamu harus begini, kamu harus begitu, itu momong. Beda juga sama among. Kalau among itu lebih pada memberi contoh. Nah, kalau usia-usia seperti kalian itu wis gede, jadi momong mungkin sudah tidak pantas lagi. Kalian kan tidak butuh ditanami apa-apa, isi kepalamu sudah lengkap, tinggal mau jalan apa enggak. Juga mungkin among juga tidak terlalu efektif. Kalian kan yang kamu contohkan biasanya ya sudah banyak dari TV, dari internet. Di among mungkin agak tidak terlalu efektif. Paling ngemong. Cari dosen yang bisa ngomong, cari guru yang bisa ngomong. Ngomong itu tidak terlalu intervensi, hanya mengawasi, mengamati, merawat perkembanganmu biar optimal. Pemimpin yang baik harusnya juga bisa ngomong, bisa among, bisa ngomong. Tergantung level rakyatnya. Keluarga yang baik, kepala keluarganya harus bisa ngomong, among, ngemong. Suami yang baik harus bisa ngomong, among, ngemong. Istri yang baik juga begitu. Pacar yang baik, tidak masuk hitungan ya nek pacar. Nah, aktivitas pendidikan itu tripusat. Tripusat itu 3 pusat pendidikan. Katanya Ki Hajar, ada keluarga, ada perguruan. Perguruan itu berarti kampus, sekolah. Kemudian ada pergerakan pemuda. Jadi ini bahwa pendidikan itu wilayahnya 3. Perhatikan 3 wilayah ini. Mau tidak mau kalian terlibat. Keluarga oke, perguruan oke, tapi saya tidak aktivis itu Pak. Tidak ada di pergerakan pemuda. Iya, tapi kan kamu punya teman, punya pergaulan. Pasti itu juga mendidikmu sesuatu. Kadang-kadang lebih banyak sesama temanmu ini yang mempengaruhi hidupmu. Maka wilayah pergerakan pemuda juga harus diperhatikan. Ya dasarnya tetap keluarga. Resminya sekolah, kampus, perguruan. Tapi lapangannya anak didik yang muda-muda itu kan ada di pergerakan pemuda. Kalian juga begitu. Kamu kan merasa saya itu bukan aktivis kok Pak. Kerjaan saya ya di perpus saja tiap hari misalnya. Baca sama bikin tugas sama gimana caranya bisa lulus cepat. Iya, kamu tidak aktivis dari sisi tidak ikut lembaga aktivis yang formal, tapi kan kamu punya teman, punya kalangan sendiri. Saya kutu buku kok Pak, ya kalanganmu kan juga sesama kutu buku. Punya teman, punya pergaulan. Ini juga mendidikmu sesuatu. Maka aktivitas pendidikan itu wilayahnya 3, keluarga, perguruan, dan pergerakan pemuda. Fokusnya harus jelas katanya Ki Hajar. Kalau keluarga biasanya mendidik budi pekerti dan laku sosial. Karakter, akhlak itu biasanya lembaga yang paling efektif menanamkan itu keluarga.
Sekolahan bisa, kampus bisa, tapi tetap yang paling efektif keluarga. Maka membangun akhlak, membangun karakter itu paling mudah lewat rumahnya masing-masing. Di keluarganya sendiri-sendiri.